Kalau ada orang yang menceritakan bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah radhiyallahu anha, fala tusaddiquhu, dan percaya kepada orang itu. Makana yabulu illa qa'idan, tidak pernah Nabi itu buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk atau jongkok, itu ya. Jadi nggak pernah. Misalnya seperti itu ya, dia bisa, dia mampu. Makana yabulu illa qa'idan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang menceritakan bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah radhiyallahu anha, fala tusaddiquhu, dan percaya kepada orang itu. Makana yabulu illa qa'idan, tidak pernah Nabi itu buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk atau jongkok, itu ya. Jadi nggak pernah berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu permasalahan yang pertama. Wa yukrahu an yabula fi thuqbin aw sarabin. Dimakruhkan juga, dilarang orang buang air kecil itu fi thuqbin. Thuqbin itu lobang, yang lobang itu membundar. Itu istilah bahasa Arabnya saja, itu thuq, lobang ya, membundar atau mungkin persegi sama ya, bundar ada lobang. Kencing di situ nggak boleh, Pak. Terus ditanya, bagaimana WC itu kan ada lubangnya, atau ya itu sudah dikhususkan. Nah ini maksudnya di jalanan-jalanan, di tempat terbuka, ya. Jangan kayak kucing. Kucing itu asal ngelihat pasir, biarpun nggak pengen buang air, dia pengen buang dia, Pak. Betul tidak? Itu kucing. Kalau ada tembok, biar nggak pengen kencing, kencing. Masa iya kita ngelihat ada lubang begitu jadi gemes pengen buang air kecil ya? Ya itu manusia kucing. Hah? Ya. Nah ini ada thuqb, ada thaqab, thuqbin ya. Lubang yang membundar ya. Ada lagi sarab. Sarab itu pakai sin kecil ya, bukan pakai mesin besar. Au sarabin, sarab itu lubang juga tapi memanjang. Cuman nggak panjang banget ke sana ya. Itu dilarang. Lima ruya Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil bauli fi juhrin. Nah, juhrin itu lubang. Ya. Wali annahu rubbama kharaja alaihi ma yalsa'uhu. Ya, karena bisa jadi kalau kita kencing di lubang itu sesuatu yang berbisa itu akan keluar dari lubang itu. Ya kan, kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Kita kencingin aja, ya keluar dia, membahayakan. Ya ada ularnya, ada kalajengkingnya, ya ada apa bahaya binatang. Begitu pembahasannya di sini. Au yaruddu alaihil baul. Nah, atau kalau ke lubang itu ya bisa rentan hadisnya ya, kencingnya itu bisa rentan kembali ke orang yang kencing itu, Pak, jipratannya. Kalau terbuka begini kencing itu jipratannya samping, betul tidak? Tapi kalau lubang kencing kemana itu jipratannya? Ya ke atas, begitu kan? Iya, Pak. Jadi ya ini yang ditakutkan, dikhawatirkan dalam pembahasan di sini, Pak. Tapi ada yang membahas pula sebenarnya jin itu salah satu tempatnya, kebiasaan jin itu berada di lubang-lubang itu, Pak. Tempatnya lubang-lubang itu biasanya tempatnya jin, kaum jin itu ada di situ. Nah kalau kita kencing di situ kemudian ada jin, berarti jin dikencingin, marah dia bisa, Pak.
Begitu, makanya ada larangan. Nah, sinilah Bapak Saudara sekalian rahimakumullah. Kenapa saya katakan tadi di awal betapa terima kasihnya kita kepada Nabi dengan sabda-sabda semacam ini. Dikasih tahu, dikasih kabar oleh Nabi, diceritakan. Oh, di sana tuh ada bahaya, jangan ya. Nah, ini senjatanya. Kamar mandi itu tempat bahaya. Tempatnya jin laki ya, tempat syaitan laki perempuan. Hubus, khobais, tempatnya hubus. Ya, kalau Nabi gak cerita, kita tahu nggak kira-kira? Nggak tahu kita. Ya, dan dikasih tahu juga oleh Nabi solusinya untuk selamat. Ya, sebelum masuk doa dulu lah ya. Kalau Nabi nggak cerita semacam itu ya, dari mana kita tahu? Akhirnya bahaya terus yang kita hadapi. Bahaya terus yang kita hadapi. Makanya taatlah, ikutilah apa yang diajarkan Nabi. Ya, apa saja pembeda baik buruk kita jadi tahu. Kalau nggak tahu apa saja dikiranya benar. Oh, yang tahu aja masih banyak yang milih yang buruk-buruk, Pak. Yang benar-benar yang baik-baik gak mau, yang buruk, yang rusak malah mau. Itu orang yang tahu, apalagi tidak tahu. Ya, nah, ini Nabi SAW bercerita dengan demikian. Jadi jangan di lubang-lubang, kecuali lubang yang memang udah dikhususkan. Ya, seperti lubang toilet itu, WC itu yang udah dikhususkan. Kalau di situ ada jin, ya salah siapa? Ya salah jinnya, kenapa di situ? Dia udah tahu gitu kan ya. Oh ya bodoh amat, bukan salah kita, Pak. Ya, tapi kan tidak mustahil apa yang akan dilakukan dia. Kalau jinnya itu sebagai jin, jinnya menjadi syaitan, jin jahat, misalnya semacam itu. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Itu Nabi SAW menganjurkan. Wa yukrahu an yabula fit tariqi wadh-dhilli wal mawarid. Dimakruhkan, dilarang juga buang air kecil itu di jalan. Ya iya mas, saya rasanya nggak mungkin sekarang itu ada orang itu udah saking orang kurang kurang sehat pikirannya itu Pak, masa di jalanan. Masa di jalanan. Tapi ini ada larangannya karena tidak mustahil. Iya kan? Seperti anak-anak, mungkin anak-anak ya, namanya anak-anak biasanya kan. Ada nggak yang pernah dulu waktu anak-anaknya itu malah kalau kencing sambil jalan, sambil lari? Hah? Ada yang pernah begitu Pak? Iya, kadang-kadang karena kita laki-laki lalu kencing sambil bikin garis. Ternyata kalau seandainya tidak ada larangan ini, jangan-jangan bukan anak kecil aja Pak, anak gede bisa begitu kan? Anak gede itu apa ya? Iya, jadi ini karena ada larangan ya, jadi kita jadi tahu, oh itu terlarang. Wadhil, al-dhil itu, nah ini bukan anak-anak saja ini. Di bawah teduhan, naungan. Ya, di bawah teduhan itu naungan apa namanya Pak? Ya, tempatnya orang berteduh di situ. Jangan kencing, Pak. Iya, saya sering melihat itu kadang-kadang di bawah pohon itu, Pak, tempatnya orang dagang gitu ya. Tempatnya orang berteduh, tempat orang dagangnya minuman, kemudian dia minum di situ. Memang di bawah pohon besar pinggir jalan. Ketika tidak ada yang dagang, ada yang kencing di situ, ya Allah ya. Ya kalau tahu ya jangan Pak. Namanya al-dhil, termasuk di halte itu. Ada halte di belakangnya got, main kencing aja di. Lama-lama ya iya kalau musim hujan masih ke bawah bersih. Kalau musim kering begini, besok lusa terasa benar. Sedangkan di situ orang memang tempatnya orang berteduh, tempatnya orang menunggu kendaraan ya. Allah ya, betapa Islam perhatiannya luar biasa ya. Wal mawarid ya, mawarid itu
eh, jalannya air, turukul ma. Turukul ma itu jalannya air, ya ini ada air mengalir, ya ada air mengalir, kemudian kita kencing di situ, Pak. Tapi airnya ngalirnya kecil. Nah, ada kadang-kadang kecil itu nggak boleh. Tapi kalau gede, ada jalannya air itu akan kebuang, justru malah bagusnya di situ. Ya sungai, ya kan? Kali besar itu kali aliran airnya itu lumayan besar. Ya. Atau mungkin suka ada itu penampungan air, ada penampungan itu air itu, Pak. Kemudian dialirkan ke sana. Itu di sana itu banyak orang ngambil, dikencingin itu di penampungannya itu. Ya Allah, ini mah orang sakit ya, Pak. Kalau begitu tuh bukan orang sehat ya. Ya Rabb. Dan ini jelas hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan Mu'ad, sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul mala'inat thalatha, waspadalah, hati-hatilah, takutlah kalian dengan 3 tempat yang dilaknat. Ada 3 tempat ini dilaknat. Artinya kalau kita melakukan pembuangan kotoran di 3 tempat dilaknat ini. Fil mawarid, itu tadi, mawarid itu adalah jalannya air tadi itu. Ya, dan kencing di sini padahal di sana banyak orang yang perlu. Jangan. Wa qari'atit thariq. Qari'atit thariq itu tempat biasa orang lewat di situ. Kencing, ya Allah, ya udah terbiasa orang lewat di situ, lewatan orang. Itu namanya qari'atit thariq. Ini hadisnya. Wadhil, kemudian dhil itu ya itu tadi tempat teduh ya. Tempat berteduh, apakah itu pohon yang memang apalagi memang dibuat khusus kayak halte itu, Pak. Itu semua dilarang. Wadhil. Ya. Wa yukrahu an yabula fi masaqitis thimari li'annahu yaqa'u alaihi fayanjus. Dilarang kita buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Jangan. Insyaallah Nabi SAW ini masalah kencing saja ini sekian panjang penjelasan Nabi ya. Hadis yukrahu ya. Ya, enggak boleh ada pohon mangga berbuah. Ya pohon apa saja, ya buah apa saja, Pak. Yang buahnya ini memang bisa dimakan. Kecuali buah-buah yang tidak bisa dimakan. Buahnya ini bisa dimakan. Kencing di bawahnya. Dan nanti apa? Li'annahu yaqa'u alaihi fayanjus. Nanti kalau jatuh, iya kena kepada air kencing kita itu walaupun misalnya sudah kering, tapi kan buahnya yang basah. Ya kan? Begitu buahnya basah, dia jadi najis dia. Fayanjus, dia jadi najis. Mungkin orang yang ngambil tidak tahu kalau ada najis, Pak. Ya tapi kita yang tahu. Ya, diambil oleh orang, dia nggak tahu cara makan orang tersebut, memang tidak disalahkan dia karena tidak tahu. Tetapi bagaimanapun dia sudah makan kotor gara-gara kita. Betul. Dia sudah makan yang kotor, yang najis itu sebab kita. Ya. Makanya hal demikian itu harus kita hati-hati. Ini diingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadzal ladzi dzakarahu muttafaqun alaih. Wa inna ma lam yaqulu bi tahrimi dzalik, ya memang di sini dibahas tidak disebut keharamannya itu, ya li'anna dzalika li'anna tanajjusat thimari bihi ghairu mutayaqqinin, ya bahwasanya najisnya buah itu tidak selalu, tidak selamanya. Jadi juga tidak berarti yakin pasti, Pak. Akhirnya dihukuminya makruh. Padahal sebenarnya ingin dihukumi haram, saking bahayanya di situ. Kalau ada orang makan buah itu dalam keadaan najis itu atau kotor itu kan jadi penyakit. Jadi orang itu mengendap penyakit gara-gara orang yang kencing itu, ya jelas dia akhirnya menjadi berdosa. Wah, ya. Kadang-kadang ya Rabb, ini kencing di bawah pohon yang berbuah saja nggak boleh, apalagi kencing naik dulu ke pohonnya itu. Nah, ada yang pernah pengalaman begini, Pak? Ya, dulu masih anak-anaknya gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi naik ke atas pohon itu, pengen kencing. Nggak turun pergi dia, buka aja jalannya kemudian kencing di atas pohon. Ya Allah, mana di bawahnya banyak orang lewat lagi. Wah, ya Allah, itu anak-anak Pak, ya anak-anak, namanya anak-anak, ya mudah-mudahan ya diampuni oleh Allah kesalahannya itu, ya Allah, ya.